Mari sama-sama sebelum kita memulai pembelajaran kali ini kita membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selesai. Baik, terima kasih ya untuk anak-anak. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah berita. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Baik, ini berita tentang apa? Korupsi. Terkait hal tersebut ada yang ingin menanggapi? Bu Indah ingin menanggapi Bu. Ya silahkan Indah. Jadi menurut saya korupsi itu merupakan tindakan yang sangat tidak baik. Karena sebaiknya kita sebagai manusia itu berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan malah berlomba-lomba untuk mencari harta kekayaan. Orang yang korupsi tersebut mencerminkan bahwa dirinya tidak dekat dengan Allah. Karena apabila dirinya dekat kepada Allah, maka dia tidak akan tega untuk memakan hak orang lain. Terima kasih. Terima kasih Indah atas tanggapannya. Jadi materi untuk hari ini itu apa kaitannya sih kasus tersebut dengan materi? Kita mampu menganalisis, mendeteksi arti Quran surat An-Nisa ayat 59 dan mendeteksi arti dari Quran surat At-Taubah ayat 105. Siapa yang ingin membacakan Quran surat At-Taubah ayat 105? Saya Bu ingin membacakan surat At-Taubah ayat 105. Ya silahkan Mei. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasataraduna ila 'alimil ghaibi fasyahadatu fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih untuk Mei yang sudah membacakannya. Ada yang bisa menjelaskan kandungan dari surat At-Taubah ayat 105? Menurut saya, kandungan dari surat At-Taubah ayat 105 itu ada 3. Yang pertama, Quran surat At-Taubah ini mengajarkan kita untuk bekerja keras, tapi kerja kerasnya itu hanya untuk semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Yang kedua, Allah akan selalu mengasihi kita dimanapun dan kapanpun dan apa saja yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kita harus mengingat kewajiban kita sebagai umat muslim seperti sholat dan ibadah wajib lainnya walaupun kita sedang bekerja keras. Terima kasih untuk Vito yang sudah menjelaskan. Jadi kandungan surat At-Taubah ayat 105 itu menjelaskan kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk bekerja keras dan tidak lupa untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kelompok kepada kalian. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kasus korupsi dana bansos di Indonesia, tanggapan kami itu kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab banyak membawa dampak kerugian bagi masyarakat dan juga perekonomian Indonesia. Kasus korupsi tersebut terjadi karena kacaunya sistem pendataan penerimaan bansos dan proses penyaluran dana bansos, serta kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses regulasi bantuan dana COVID-19 di Indonesia. Dengan demikian, adanya kebijakan-kebijakan langkah regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta langkah preventif yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah negara, seperti KPK, BPK, dan BPKP. Diharapkan dapat mengatasi korupsi di Indonesia, khususnya bagi korupsi dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 di Indonesia ini, agar masyarakat dapat menikmati dan menerima hak-haknya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi kasus yang membawa kerugian bagi masyarakat dan perekonomian negara. Dari kelompok kami, mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Izin bertanya, saya Indah. Pertanyaannya itu, kira-kira ada tidak ya hadis yang mengenai kasus korupsi? Baik, terima kasih Indah atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Jadi hadisnya itu bersumber dari Mu'adz bin Jabal yang berkata,
Rasulullah SAW telah mengutus saya ke negeri Yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka saya pun kembali. Nabi bersabda, apakah engkau mengetahui mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya, karena hal itu adalah gulul atau korupsi. Barang siapa melakukan gulul, ia akan membawa harta gulul tersebut pada hari kiamat. Untuk itu saya memanggilmu dan sekarang berangkatlah untuk tugasmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi, hadis ini menunjukkan bahwa pengertian gulu tidak terbatas pada lingkup korupsi harta rampasan perang saja, melainkan mencakup semua kekayaan publik yang diambil seseorang pejabat secara tidak sah. Seperti tertuang dalam peringatan Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal yang diangkat menjadi gubernur Yaman, agar tidak mengambil sesuatu apapun dari kekayaan negara yang ada di bawah kekuasaannya tanpa izin Rasulullah. Jika hal ini tetap dilakukan, maka ia telah melakukan tindakan korupsi. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silahkan mempresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Menurut pendapat kami, kelompok 2, Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan 4 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan bantuan sosial COVID-19. Ia diduga menerima 17 miliar yang seharusnya ditujukan untuk keluarga miskin terdampak. Sungguh ini adalah sebuah ironi pada saat negeri ini diterpa pandemi COVID-19. Angka perekonomian semakin melemah, namun masih ada saja pejabat yang tega memakan uang rakyat. Mereka yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga warga dari kesulitan akibat dampak sosial ekonomi COVID-19 justru tega memperkaya diri dan membuat negeri ini kian terperosok. Tindakan itu sekaligus mencederai solidaritas masyarakat yang saling membantu sesama untuk melawan dampak dari penyakit tersebut. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya izin mengajukan pertanyaan untuk kelompok dari Mei. Apa hukuman yang cocok untuk para koruptor agar mereka jerak? Baik, terima kasih kepada Hanif yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari Hanif. Pertanyaannya itu, apakah hukuman yang cocok untuk para koruptor agar mereka jerak? Jadi solusinya dengan cara kemiskinan mereka dengan hasil uang tersebut lalu diserahkan kepada rakyat miskin, sehingga mereka terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi di musim pandemi seperti ini, kemudian pemerintah juga harus lebih menindak secara tegas kepada napi tersebut agar mereka jerak dan tidak mengulangi kasus yang sama. Gitu saja, benar. Gimana? Oke, terima kasih atas jawaban dari kelompok Mei. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari berikan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Dari awal kita belajar tadi sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silahkan Indah. Saya izin bertanya, seperti apakah contoh etos kerja dalam Islam dan bagaimanakah contoh dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Dari pertanyaan Indah ada yang ingin menanggapi? Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Ina tadi. Silahkan Hanif. Menurut pemahaman saya, etos kerja dalam Islam itu seperti giat bekerja dan belajar, namun tidak meninggalkan kewajiban dalam Islam. Contohnya, ada salah satu perusahaan yang melakukan rapat, lalu pemimpinnya menginstruksikan kepada seluruh karyawannya untuk melaksanakan sholat, karena pada waktu itu sudah masuk waktu asar. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan ini. Ya, terima kasih jawaban dari Hanif. Bahwasannya etos kerja dalam Islam adalah bagaimana kita bekerja keras dan tidak lupa menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Ya, seperti ibu juga dagang jajanan martabak dan sosis gulung ya untuk anak SD. Nah, ketika tiba waktu azan, zuhur dan asar, tuh warung kita tutup untuk menunaikan sholat dulu. Untuk melatih murid juga, murid SD kan disiplin. Jadi
ketika tiba waktu sholat mereka bergegas ke masjid, bukannya malah ke warung untuk jajan. Ya seperti itu etos kerja dalam Islam. Terima kasih untuk pelajaran kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Sekarang ada yang ingin memberi tanggapan? Ibu, saya izin memberikan tanggapan. Ya, silakan. Jadi, dari pembelajaran kali ini kesimpulannya itu bahwa saat ini masih banyak contoh kasus pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Menurut saya, kita sebagai umat manusia wajib melandasi diri kita dengan iman dan agama yang kuat agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang salah. Seharusnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan dengan dilandasi kerja keras yang tinggi dan taat kepada Allah serta aturan. Sekian, terima kasih. Bagus sekali kesimpulan dari Indah. Jadi bagaimana kita sebagai umat muslim tidak lupa akan kewajiban kita kepada Allah dengan dilandasi oleh iman yang kuat. Dan kalian nantinya yang akan memimpin negeri ini, maka jadilah manusia yang taat, berlomba dalam kebaikan dan selalu berpegang pada etos kerja dalam Islam. Sekian dari saya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah ada kesulitan dalam pemahaman materi dan kasus hari ini? Tidak Bu, kita lebih bisa menerapkan materi dalam kasus di kehidupan sehari-hari. Jadi mapel akidah akhlak ini tidak membosankan dan semakin melatih kita untuk berpikir secara kritis. Akhir pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.